Selamat pagi, selamat pagi. Akhirnya usai sudah balapan tahun 2021 untuk Evan Mania. Jadi saya termasuk orang yang sport jantung. Saya tidak pernah lepas dari obat tensi saya, karena kalau obat tensi ini kan supaya jantung saya tetap bisa berdetak dengan nyaman. Dan selamat untuk Max Verstappen, selamat juga untuk Lewis Hamilton, karena dua ini adalah orang yang menghibur kita, orang yang mengaduk-aduk perasaan kita selama setahun. Dan saya tidak mengucapkan selamat kepada Max dan Lewis, tapi yang pertama adalah terima kasih pada Asulan. Tebakan Anda di 8 bulan yang lalu tepat sekali. Anda, saya sempat gini, kapan tebakanmu bener Risa? Ini udah lapnya udah tinggal 4 lap nih. Yang jelas saya banyak pelajaran bahwa takdir itu ada, saya percaya. Tetapi harus dicari atau kerja keras. Dan itu adalah Red Bull. Oke, saya akan memulai ini karena balapan sangat panas semalam. Pertama, terima kasih kepada Menteri Pendidikan Indonesia yang semalam ikut nonton, dan di Twitternya sempat menyampaikan ini gila balapan, dan pagi-pagi sudah nge-tweet seluruh guru SD dan TK untuk meralat pelajaran bahwa ternyata binatang paling cepat di dunia itu bukan kuda tetapi adalah sapi. Nah, ini sudah diralat oleh guru-guru TK dan SD supaya adik-adik kita nanti tidak salah. Yang tercepat bukan kuda tapi sapi. Yaitu yang sudah disampaikan. Kemudian juga DOD-nya salah kalau Kimi Raikkonen. Saya lebih senang kalau Nicolas Latifi adalah DOD, Drama of the Day. Ya. Dan jangan lupa kalau sekarang ini Nicolas Latifi punya 2 keluarga negaraan. Salah satunya adalah kewarganegaraan kehormatan Korea Selatan, karena memang punya bakat main drama di sana. Baik, Asa, ini kita tidak perlu memanjang lebar. Yang jelas semalam banyak yang kecewa karena Mazepin tidak turun, karena Mazepin diharapkan dapat menyumbangkan 1 drama, ternyata gagal. Ini balapan paling gila kalau menurut saya. Asa nggak tahu kalau menurut Asa kayak apa. Asa mau mulai diskusi kita dari mana? Ya, ini bangun pagi semua pasti, bangun Senin hari ini semua pasti ada perasaan campuran ya. Penggemarnya Hamilton ada perasaan campuran, penggemarnya Verstappen ada perasaan campuran, penggemar F1 secara keseluruhan pasti akan ngomongin grup saya heboh pagi ini juga. Tadi malam kebetulan banyak yang nggak tahu karena habis lomba banyak yang langsung tidur mematikan, tapi saya mantau sampai jam 12:30. Kemudian jam 4 pagi udah harus ke bandara, ini di Jakarta. Jadi karena sampai tengah malam Mercedes masih protes, dini hari tadi ya keluar keputusannya bahwa itu tidak diubah. Jadi hasil lomba sejauh ini belum berubah. Tapi catatannya adalah kita masih harus benar-benar menunggu 96 jam setelah dini hari tadi. Jadi anggap aja sampai weekend inilah untuk benar-benar kepastian terakhir Max Verstappen itu juara dunia. Seharusnya tidak banyak yang berubah, tidak ada yang berubah seharusnya, tapi secara prosedural itu kita benar-benar baru akan clear nanti sebelum weekend ini, karena Mercedes sudah mengirim, begitu appeal-nya protesnya ditolak, dia sudah menyatakan niatan untuk banding. Nah, niatan untuk banding itu dikasih waktu 96 jam. Jadi belum tentu banding, tapi niatan untuk banding. Jadi pasti dalam 2-3 hari ini Mercedes akan mencari semua data. Pengacaranya tadi malam ternyata udah siap. Jadi setengah jam setelah lomba itu sudah langsung bersama pengacaranya langsung ke ruang FIA untuk protes. Red Bull juga udah dipanggil. Nanti kita bahas di akhir. Jadi prosedurnya seperti apa dan apa saja yang diprotes dan nanti peluangnya seperti apa dan kenapa tadi malam protes itu ditolak. Gitu. Tapi ya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Bobby. Saya mau nunjukin foto ini karena Om Bobby ngirim email bilang pakai foto ini di podcast ya, karena Om Bobby Arifin ikut jadi saksi sejarah kemarin memotret peristiwa ini di Yas Marina. Jadi Om Bobby Arifin ngirim foto ini, Max di atas mobilnya jadi juara dunia, dan dia juga mengirim foto yang ini, Max di atas podium, karena ini memang foto yang apa ya, ini momen terakhir 2021, musim yang kita berharap bersaing sampai seri terakhir, ternyata bersaing sampai lap terakhir, lomba terakhir tahun 2021. Dan tentunya kita harus salut kepada Max Verstappen ya, ini dari F1.com.
Dia jadi orang Belanda pertama yang jadi juara dunia. Hanya 1 dari 4 orang yang jadi juara dunia sebelum usia 25 tahun. Iya. Yang lainnya adalah Vettel, Hamilton, dan satu lagi Alonso. Jadi kalau dilihat dari nama-namanya jelas ini akan jadi salah satu legenda nanti kayak gitu. Kemudian Red Bull, dia jadi pembalap pertama di era hibrid yang jadi juara dunia yang tidak naik mesin Mercedes, tidak menggunakan mesin Mercedes. Kemudian ini juga perpisahan yang baik untuk Honda, karena Honda mengantarkan pembalap jadi juara dunia untuk kali pertama sejak tahun 91. Waktu Ayrton Senna juara dunia di McLaren Honda. Ya. Jadi perpisahan yang luar biasa. Jadi 1 lap terakhir kemarin itu aja kita bahas 3 jam mungkin nggak selesai Mas Dewo. Tapi kita kan harus membahas dari awal. Mungkin kita nggak perlu membacakan hasil lomba ya, karena sudah irrelevan. Siapa finish di mana itu udah irrelevan. Karena yang utama adalah persaingan ini. Dan mungkin momen kita harus bicara, kalau kita ngomong soal 2 pembalap ini fotonya ya, ini 2 pembalap yang sama-sama maksimal 100% dari awal sampai akhir. Ya nanti ada wasit berperan di situ, tapi di akhir lomba 2 pembalap ini, Lewis Hamilton luar biasa, sangat dewasa, dan sesakit-sakitnya Hamilton, kita harus ingat bahwa mungkin Felipe Massa tahun 2008 lebih sakit lagi daripada ini. Ya. Karena dia sudah menang lomba, kemudian Hamilton di tikungan terakhir, lap terakhir menyalip Timo Glock untuk jadi juara dunia. Nah, jadi Hamilton, sesakit-sakitnya Hamilton, dia pernah melakukan hal yang sama pada pembalap lain. Jadi ini F1, dan kalau kita ngomong kontroversi, saya kira ini salah satu yang terbesar dalam sejarah, tapi bukan yang saya lebih ingat itu Michael Schumacher ketika kali pertama jadi juara dunia tahun 94. Dia melakukannya setelah memimpin, membuat kesalahan, lalu menabrakkan diri ke mobilnya Damon Hill. Ya. Itu saya kira jauh lebih kontroversial daripada hasil ini. Dan waktu itu pun Michael Schumacher tidak didiskualifikasi. Jadi ini bukan yang paling tanda kutip kotor ya dalam hal saya, karena kedua pembalap ini sama-sama maksimal. Tidak ada satu sama lain yang saling mencederai, walaupun sama-sama keras gitu. Lewis Hamilton apapun mengantarkan Mercedes 8 kali juara dunia konstruktor berturut-turut. Jadi itu rekor dan belum terkalahkan di era hibrid. Jadi ya tetap ini sesuatu yang istimewa. Tahun depan masih ada, Hamilton masih akan 2 tahun lagi di F1 seharusnya. Seru juga melihat Hamilton dengan ayahnya tadi malam, Verstappen dengan ayahnya tadi malam. Ya. Itu sesuatu. Jos Verstappen sampai sempat nggak berani nonton kan, dilihat di kamera dia masuk ke belakang garasi itu tragis banget. Dan kita harus ngurut bahwa walaupun Verstappen, kita ngomong dari start ya Mas Dewa, karena kalau dibilang wasit ada menolong Red Bull di akhir, tapi harus diingat juga bahwa di lap pertama wasit juga membuat keputusan untuk tidak membuat keputusan, dan itu menguntungkan Hamilton kayak gitu. Jadi menurut Asa yang startnya terlambat atau disalip oleh Hamilton kemudian Max kemudian mendorong keluar, itu menurut Asa yang diuntungkan Hamilton. Dalam hal ini bisa iya bisa tidak, tapi bahwa steward atau race director tidak membuat keputusan apa-apa itu kan tidak merugikan Hamilton. Karena kan mungkin bisa aja kalau mau misalnya Hamilton disuruh mundur ke belakangnya Max lagi, karena dia kan jelas motong sirkuit waktu itu. Dan walaupun Verstappen maksa banget, tapi Verstappen sempat ngasih hidung di depan sedikit dan tidak keluar dari lintasan. Itu juga interpretasi Mas Dewo. Itu kalau di wasit di basket di sepak bola namanya itu feel of the game. Jadi tidak berusaha mengganggu persaingan. Seperti itu. Nah, permainan ya. Kemudian dan Hamilton kan startnya luar biasa. Dia reaction time-nya kalau kita lihat di TV 0,25 detik, sedangkan Verstappen 0,35 detik. Per 10 detik reaksi time start itu membuat Hamilton start lebih dulu meskipun bannya lebih keras, tapi Verstappen langsung nyoba ngambil lagi. Hamilton terpaksa keluar lintasan lalu bergabung lagi, dan bergabungnya kan lebih jauh di depan waktu itu.
Jadi seharusnya itu bisa diinterpretasikan juga mendapat keuntungan. Tapi kan no investigation necessary, sehingga lomba berjalan relatif normal. Untungnya buat Red Bull, Perez bisa ke peringkat 3 waktu itu. Sedangkan Bottas tadi malam sama sekali non-faktor. Ya, jadi Hamilton sama sekali tidak dapat bantuan dari Bottas. Perez memposisikan diri bisa menolong. Menolongnya bagaimana? Kita semua tahu ban soft ini harus pit stop kira-kira lap 15 sampai 18. Karena ya pasti lebih boros daripada yang medium yang bisa sampai 20 atau 25 katanya. Ya, betul. Ternyata lap 14 Verstappen sudah harus masuk. Nah, karena lead-nya waktu itu kira-kira 4 detik, Hamilton ini enak Mas Jo. Jadi bukan enak ya. Satu sisi enak, di sisi lain deg-degan juga. Enaknya kenapa? Karena gap-nya cukup dan bannya tanda kutip lebih awet. Ya. Dia tinggal mereaksi aja. Red Bull ngapain? Saya begini. Ya. Nah, ternyata membuat keputusan cepat begitu Verstappen masuk, lap 14, lap berikutnya Hamilton juga masuk. Jadi langsung 0-0. Langsung tercover. Tapi Red Bull punya kartu tambahan. Ada Perez di depan. Perez langsung dibilang plan B. Tidak perlu dijelaskan karena bahaya kan di radio. Plan B itu apa? Jangan masuk pit, tahan Hamilton. Oh, jadi bukan plan B itu bandel. Pokoknya kamu harus bandel. Bandel dan banter. Iya, plan B itu bandel dan banter, betul ya. Jadi kalau kita lihat di foto ini Perez saat membendung Hamilton ya. Dan kelas sekali cara melakukannya, sangat kelas dalam artian tidak ya berbahaya itu tidak kasar. Jadi Hamilton dia nyalip balik dengan cara yang profesional menurut saya. Ya, betul. 3 kali sempat jual beli salib menyalip sebelum benar-benar disalip, dan itu menolong Verstappen yang dari ketinggalan berapa 6 sampai 8 detik kemudian jadi jadi 2 ya. Buat beberapa lah gitu. Iya, jadi 2 detik. Jadi itu sangat menolong dan sekali lagi Toto Wolff sempat protes, Mercedes sempat protes, ini berbahaya, tapi wasit tanda kutip tidak ingin mengganggu permainan sehingga hanya dibilang bahwa it's hard racing, ya ini balapan. Dan niatan hard racing itu yang terus dijaga sampai akhir lomba. Nah kemudian setelah ini kan yang penggemar Verstappen sudah lemes Mas Dewo ya, karena kan sudah nggak bisa ngejar, status quo, tidak perlu pit stop lagi kalau nggak ada masalah. Ya. Dan terus seperti itu sampai lap berapa itu? 38 ya. Kemudian ada virtual safety car itu kan. Ya. Virtual safety car dan itu posisinya Hamilton sudah melewati pit lane katanya kalau nggak salah. Sedangkan Verstappen masih bisa masuk pit. Jadi di saat itu strateginya Red Bull hanya satu Mas Jo. Apa yang dilakukan Mercedes, kita lakukan sebaliknya. Jadi Mercedes tidak bisa mendikte karena dia satu ya, kalau plan A-nya dia kan terus sampai finish, nggak usah ganti ban. Betul. Dia nggak butuh ganti ban. Dan virtual safety car kan tidak memaksa pembalap berdempetan lagi kayak safety car. Kayak gitu, hanya mengurangi kecepatan. Betul. Dalam hal itu ya Verstappen, Red Bull memutuskan kalau sama-sama nggak ganti, Mercedes nggak ganti ban, Hamilton nggak ganti ban. Berarti kalau saya nggak ganti ban kan sama aja kayak gini. Iya. Saya ganti ban aja. Ada kemungkinan ban saya lebih fresh, bannya dia sudah 23 lap atau apa lebih boros, sehingga nanti siapa tahu saya jauh lebih cepat, ban dia habis, kita bisa nyalip di akhir lomba. Nah waktu itu kan Lewis nanya ke timnya, loh ini apa yang terjadi? Kok mereka pit stop? Kita nggak apa-apa ini. Terus Lewis, Max harus 0,8 detik per lap lebih cepat untuk nangkap kamu. Nah setelah itu deg-degan kita, bisa nggak 0,8 detik? Hampir di beberapa lap pertama hampir 0,6, 0,7, tapi kemudian jadi 0,2, 0,4. Ya. Jadi wah nggak bisa juga gitu. Jadi pada akhirnya ya mendekat, tapi habis itu ya status quo lagi, sama lagi gitu. Ya sudah, penggemarnya Red Bull lemes lagi kan, so. Dalam artian, wah ini wah nggak sampai 10 lap kok bannya Hamilton nggak habis-habis dan Verstappen kok nggak bisa ngejar. Berarti ya sudah, berarti juara dunia pada saat itu adalah Lewis Hamilton sudah ini. Ini sudah, ya sudah apa boleh buat. Tapi Max Verstappen kan terus memaksa, kemudian lap 53 dari 58. Apa namanya? Takdir itu terjadi ya Mas Yo. Drama of the day.
Latifi tarung dengan Mick Schumacher. Ya. Ya. Dan itu mengakibatkan Latifi nabrak tembok. Tidak ada. Kenapa, Sa? Tidak ada niatan jelek, dua-duanya itu hard racing juga. Oh, hard racing benar, juga. Ya? Tapi setelah itu mungkin ada masalah pada mobil Latifi atau sudah kehilangan apa sehingga terjadi kecelakaan. Kecelakaannya nabrak tembok tibun gitu, vertikal, sehingga harus safety car. Hanya 5 lap sebelum finish. Saya langsung duduk tegak waktu itu, Mas. Bukan hanya karena sudah merasa balapan sudah berakhir, jadi sudah lebih santai kan waktu itu. Jadi harus duduk lagi, harus fokus lagi nih. 1, safety car, apa yang terjadi dengan strategi pit stop. 2, berapa lama safety car-nya. Posisinya Latifi itu yang saya lihat, waduh ini lama ngambilnya, karena posisinya kan agak sulit dan sempat ada api gitu. Waduh ini lama, ini pasti minimal 3 lap. Saya bilang kayak gitu, untuk membersihkan mobil itu dan bekas-bekas kecelakaannya. 3 lap, sisa 2 lap, cukup nggak ya kayak gitu. Nah, kemudian saat itu juga, sekali lagi, Red Bull melihat Lewis Hamilton, ganti ban tidak? Kalau Lewis Hamilton ganti ban, saya enggak. Saya dapat track position dengan ban yang lebih fresh. Maksudnya bukan lebih fresh, dengan ban yang tidak sehabis bannya Hamilton sebelumnya gitu. Ya. Jadi bannya sangat cukup untuk sampai finish. Ya. Tapi kalau Hamilton tidak pit stop, saya akan pit stop. Saya akan pasang ban soft atau ban medium, ban yang lebih lunak. Kenapa? Harapannya nanti kalau lomba lagi kan saya di belakangnya Hamilton. Jadi bannya Hamilton sudah puluhan lap, ban saya fresh dan lebih soft. Jadi tinggal do or die aja terakhir bisa atau tidak. Jadi dalam hal ini memang posisinya Mercedes lebih sulit dalam membuat keputusan. Hamilton kan tanya, kenapa kok kita tidak pit stop? Jawabannya benar, kalau kita pit stop kita kehilangan track position. Ya. Karena dia pasti Red Bull pasti tidak akan pit stop. Seperti itu. Nah ini yang keputusan-keputusan itu yang harus dibuat secepat mungkin dan solutif dan solutif. Ya. Kemudian kita menunggu kapan ini, kemudian kita lihat di antara Hamilton dan Verstappen ada 4 atau 5 mobil ya, 5 mobil. Iya, sekitar di belakang ya 4 atau 5 ya. 4 atau 5 mobil. Nah itu kan biasanya kalau safety car itu dikasih kesempatan mobil yang sudah di overlap untuk mengambil lapnya kembali. Ya. Jadi tidak mengganggu persaingan di depan. Ya. Nah, waktu itu sempat dibahas tidak cukup waktu untuk itu. Tidak cukup waktu untuk itu, jadi pilihannya antara finish pakai safety car atau kemudian atau restart lap terakhir tapi Verstappen harus melewati beberapa mobil sebelum mencapai Hamilton. Wah, itu Red Bull sudah susah ini gitu. Dan saat itu juga Perez dimasukkan untuk di-retire kan, karena Perez katanya ada masalah mesin. Dan Red Bull memutuskan untuk dipensiunkan supaya apa? Khawatir kalau Perez nanti berhenti di lintasan, safety car-nya lebih lama lagi. Oh iya hebat. Sampai segitu ya, sampai segitu ya. Jadi Perez ini dikorbankan daripada mobil merusak di lintasan memperlama safety car, kamu masuk ke pit aja, jadi safety car-nya murni. Kemudian ada diskusi dan akhirnya ternyata race director merasa ada cukup waktu untuk memberitahu 5 mobil untuk menyalip safety car untuk mengambil lap-nya lagi. Dan itu menjadikan head to head murni di lap terakhir. Kemudian ada tulisan safety car in this lap, 1 lap. Dan Verstappen ya dalam hal ini Hamilton sudah seperti apa ya? Sudah nggak bisa ngapa-ngapain Mas Yo. Maksudnya tinggal ini Verstappen yang harus memaksimalkan gitu. Hamilton akan sangat sulit untuk bertahan dalam hal ini gitu. Dan terjadi Verstappen ini safety car tadi yang seharusnya ada beberapa mobil di belakang. Kemudian ya momen penentuannya adalah saat Verstappen dengan ban soft menyalip Hamilton dengan ban hard yang sudah puluhan lap. Setelah itu sejarah mencatat Verstappen sebagai juara dunia. Nah, wah ini sudah rame segala macam. Kemudian kira-kira 1 jam setelah lomba kan keluar
Waktu itu di YouTube kan ada yang setelah lomba itu Mas Jo. Jadi saya kan ngikuti wawancaranya semua, tiba-tiba ada breaking news bahwa tim pengacaranya Mercedes dengan bos-bosnya Mercedes ini mendatangi FIA untuk resmi protes. Waduh, kayak gitu. Ini rame. Sampai ada teman yang WA juga, wah balapannya pindah ke meja katanya kayak gitu. Ya, saya boleh tanya Ya. Ya, jadi Asa dulu bilang Max Verstappen ini pembalap hebat yang kurang 1%. Itu ternyata semalam sudah dilunasi. Tapi kalau menurut saya memang pembalap 100% tapi kurang 1 lap dan semalam sudah dilunasi. Gitu. Dan kalau kita ngomong DOD-nya saya ralat, jadi Mick seharusnya tadi Asa udah jelasin Mick tarung dengan jadi DOD-nya harusnya Mick Schumacher juga karena Mick ini adalah mempersembahkan untuk ayahnya Dead of the Day, jadi dead. Jadi supaya rankingmu prestasimu tidak dikalahkan oleh Lewis Hamilton. Sebenarnya kalau drama Asa tadi bilang dari start, boleh nggak kalau ditarik dramanya mulai dari kualifikasi? Karena apa? Semalam kenapa bannya berbeda antara Max dengan Lewis Hamilton? Karena menurut saya kalau bannya sama-sama medium, jual beli pit stop terjadi kan? Ini kan enggak, satu merah, satu kuning. Maksudnya bagaimana Ya, jadi ini lomba benar-benar saya tidak melewatkan semua babak latihan, Mas Jo. Karena ingin tahu benar-benar dari awal seperti apa perbandingan pace kedua mobil ini. Dan ternyata hasil latihan itu agak bikin bukan bingung ya, tapi tidak konklusif gitu. Di saat babak latihan kita lihat Verstappen ini bisa cepat dengan ban medium gitu, lebih cepat daripada waktu itu Mercedes menggunakan ban soft waktu di hari Jumat. Kemudian di hari kedua kok pakai soft, catatan waktu softnya kok bagus dan konsisten. Jadi dari sini aja udah kelihatan, wah ini strateginya bisa macam-macam gitu. Tapi jadi inkonklusif, long run-nya saat babak latihan itu apakah yang kayaknya Red Bull memang sudah fokus siap dengan ban soft ini kayaknya sudah dia lakukan kayak gitu. Jadi ada opsi-opsi seperti itu juga. Kita lihat di sektor 1 yang lebih banyak lurusnya itu Mercedes lebih cepat, tapi sektor 2-3 Red Bull lebih cepat. Sehingga wah ini benar-benar unda-undi antara dua mobil, dua pembalap ini khususnya. Dan kelihatan Perez juga konsisten terus kan di 4 besar, 3 besar gitu, lebih konsisten dari Bottas. Kemudian saat qualifying normalnya kan ketika Q2 kedua pembalap ini memakai ban medium supaya bisa start dengan ban medium. Nah, tapi ternyata Red Bull memutuskan pakai ban soft saat Q2. Alasannya waktu itu ada ragu karena banyak pembalap di belakangnya yang pakai ban soft itu jangan-jangan bisa mengganggu posisi dia. Jadi di satu sisi mengamankan benar-benar lolos ke Q3. Ini biasanya dilakukan untuk Perez kan, tapi ini ternyata Verstappen juga melakukan. Karena memang di sekelilingnya Hamilton pakai soft semua waktu itu. Yang nggak pakai soft kan hanya Tsunoda dan dia dan Bottas. Kemudian katanya Verstappen setelah qualifying lap yang menggunakan ban medium itu katanya dia flat spot. Jadi bannya itu ada botaknya dikit, bukan botak ya, ada bagian yang karena kunci rem sehingga tidak bulat lagi. Jadi dia memutuskan ganti ke soft itu karena kan tidak mau menggunakan ban itu tentunya. Nah, kan bannya harus yang dipakai. Sehingga ya, tapi Hamilton nggak percaya dengan itu. Hamilton bilang, saya nggak percaya karena alasannya flat spot atau apa. Kayaknya memang diniati pakai soft. Dan itu menurut saya masuk akal juga karena Red Bull pasti ingin memastikan seandainya nggak dapat pole position, seandainya ya, kan ini Q2 ya, seandainya nggak dapat pole position di Q3, dia tetap punya ban soft yang startnya diharapkan lebih baik. Kan harusnya kayak gitu. Tapi ternyata pada Q3 kan dia bisa dapat pole position, malah startnya jelek. Jadi kan sehebat apapun rencana yang kita buat, itu kan pada praktisnya, pada prakteknya kan belum tentu terwujud juga. Sesuai. Jadi kita harus selalu fleksibel dengan segala situasi yang muncul, dan itu terjadi di lomba ini. Jadi dan waktu itu Red Bull juga nggak terlalu khawatir karena dia tahu pace-nya ban soft ini nggak jauh-jauh amat dengan ban medium. Dan kita lihat saat lomba kan kayaknya ban medium yang agak dihindari, kan orang benar-benar memilih hard atau soft kayak gitu aja kayaknya.
Karena kan yang start pakai medium yang kemudian setelah itu juga pakai hard gitu. Saya pikir waktu Verstappen mau pit stop yang terakhir itu saat safety car dia akan pasang medium. Ternyata enggak, dia juga pasang soft aja gitu. Karena kan kadang-kadang ini ada 3 ban ya, ada 3 ban begini. Kadang-kadang jaraknya yang ini lebih dekat ke sini, kadang-kadang lebih dekat ke sini. Jadi kadang-kadang yang medium lebih dekat ke yang soft, yang medium lebih dekat ke hard. Kan kita nggak tahu, yang tahu tim itu kan Mas Jo. Jadi dia lebih nyaman yang mana. Dan kemarin kan kenyataannya juga ya ini pada akhirnya ini tidak berpengaruh. Akhirnya Verstappen tetap bisa menang. Ya, ini kita ngomongin soal ada 2 ya, skill pembalap dengan tim. Jujur semalam apakah Red Bull lebih unggul dalam hal strategi? Karena jujur ya, saya jadi seneng semalam tuh, seneng Red Bull akhirnya juga, bukan apa. Ini tim ini kok ngotot sih, semua peluang dicoba. Ini loh, jadi ini kan jujur kalau ini kalau ada yang menganalisis secara psikologi terus juga membangkitkan motivasi, memang kita hidup tidak boleh gampang nyerah dan sebagainya. Betul. Ini asal lihat gimana ya. Dari sisi dua pembalap dua-duanya perfect menurut saya Mas Jo. Hamilton melakukan apa yang harus dia lakukan, Verstappen melakukan apa yang harus lakukan, tidak boleh kendur sedikit pun. Dan itu contoh satu yang bisa kita dapat dari kualitas juara dunia. Juara dunia itu nggak perlu dimotivasi, nggak perlu diingatkan, dia akan maksimal sedekat mungkin dengan sempurna dengan 100% pada setiap lap dari awal sampai akhir, dan itu dilakukan dua-duanya. Jadi dua-duanya 10 dari 10 tadi malam. Nah, soal strategi call-nya Red Bull seperti tadi yang saya jabarkan, Red Bull pada posisi itu nothing tulus Mas Yo. Kan tadi misalnya saat safety car, virtual safety car misalnya, dia nggak ganti ban, jaraknya sama. Dia ganti ban agak mundur dikit tapi ada potensi mengejar. Ya, dia akan memilih potensi mengejar daripada sama saja. Ya. Kemudian saat safety car, dia akan melihat Mercedes pit stop atau tidak, ya kan? Apapun yang dilakukan Mercedes, kita lakukan sebaliknya. Nothing tulus Mas Yo. Nothing tulus. Nothing tulus ya. Kalau seandainya saat safety car terakhir itu Hamilton ganti ban misalnya, pakai soft, kemudian Verstappen nggak ganti ban, kan Hamilton sebenarnya yang jadi hunter ya kan? Berbalik situasinya. Ya. Nah, itu kan berarti kan Red Bull yang harus bertahan total habis itu. Jadi kan nothing tulus. Jadi ya karena nothing tulus, terburuk ya seperti ini, ya kenapa nggak kita coba? Nah itu satu lagi mentalitas fighter ya Mas ya. Jadi betul. Dalam hidup ini nggak boleh safety player kan kayak gitu ya. Nggak nerimong, pokoknya harus tetap berjuang sampai nggak mungkin kan kayak gitu. Betul. Nah, itu yang dilakukan, dan ya itu juara dunia Mas Yo. Itu di level tertinggi orang harus kayak gitu. Jadi brengsek, tapi ya memang harus tujuannya harus tercapai kayak gitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, ya luar biasa, dua-duanya jadi contoh yang luar biasa lah. Hamilton juga setelah lomba juga sempat mojok ya sama asistennya, sama ayahnya. Tapi kan dia tetap dengan Verstappen tetap fair play, tetap ini dua tokoh F1, tokoh olahraga tahun ini mungkin. Cuman yang kasihan adalah Kimi bukan Valentino Rossi, jadi waktu pamit ya sudah kalah sama dramanya Lewis Hamilton. Semalam, jadi kita ini fokus semalam jujur aja ya, kita ke depan. Entah di belakang ada apa, yang di belakang cuma doanya ada crash supaya nanti safety car. Ya. Dan kayaknya nggak terjadi kan gitu. Iya betul. Ya, ini kita ngomongin lompat ke Honda kan. Ya. Saya juga dapat kiriman dari teman-teman Dewan Mania Surabaya juga. Oke lah, waktu Honda pamit itu keren sekali gitu kan. Ini memang tim kreatifnya itu memang luar biasa. Terima kasih Mercedes, terima kasih. Ya, semua tim disebut ya. Ya, walaupun mungkin Mercedes di tempat saya jadi merah mungkin gitu kan. Ya. Tapi ini strategi bagus. Dan dia pamit. Pamitnya ini menurut Asa tepat atau kurang sedikit, karena sebenarnya kalau kemarin Perez tidak sampai terjadi DNF kan, bisa jadi konstruktor jadi lebih seru gitu. Kalau Asa melihat bagaimana tuh? Saya kira ketika Perez di parkir itu sudah jelas lah, gelar konstruktor pasti diambil Mercedes. Mercedes hanya butuh 17 poin Mas. Jadi finish kedua aja.
itu sudah cukup. Cukup. Oh, iya. Tidak peduli Red Bull ngapain. Tapi ya cara Honda kali ini ya minimal mereka bisa keluar dengan baik sekarang kan, tidak seperti waktu di awal 90-an dulu kan memang keluarnya lumayan lah, nggak buru-buru amat gitu. Maksudnya tidak juara dunia Senna, tapi Senna masih bisa menang-menang. Jadi masih fight keluarnya. Yang nggak enak kan yang 2008 itu kan, ketika karena situasi finansial global Honda harus mundur dengan beberapa pabrikan lain, dan fondasi yang dia bangun dengan uang begitu banyak dipakai Mercedes, dipakai Brown kemudian jadi Mercedes ini gitu. Nah minimal sekarang dia keluar dengan ada 1 gelar juara dunia. Akan sempurna kalau ada juara konstruktor, tapi ya sudahlah. Ini sudah keputusan sudah dibuat, minimal endingnya enak. Ending enak itu kan apapun paling enak Mas Yo. Jadi tahun depan juga sebenarnya kan tidak 100% keluar juga, yang orang-orang Honda ini masih akan bekerja di Red Bull powertrain untuk membantu develop dan memaintain mesin-mesin yang akan dipakai Red Bull tahun depan dan tahun berikutnya. Jadi bertahap kan keluarnya. Cuman nama Honda resmi sudah nggak ada, cuman orang-orangnya keluarnya bertahap. Jadi tahun depan masih ada orang-orang Jepang itu di Inggris untuk bantuin mesinnya Red Bull kayak gitu. Ya, saya kembali ke cara Perez menahan Lewis, karena kan Lewis Hamilton juga sempat protes, ini mainnya kok tanda petik kasar sekali ini pembalap berbahaya, selalu dengan kata-kata berbahaya. Memang ini kan balapan berbahaya gitu kan. Jadi kalau Asa melihat ya cara Perez menahan itu bersih nggak, Sa? Bersih nggak? Bersih sekali Mas. Bersih sekali, luar biasa itu ya. Itu hard racing tapi ya itu racing. Itu dia tidak kasaran Verstappen daripada Perez kan kayak gitu. Jadi ini lebih kelas lah menurut saya. Ya pembalap senior kan ya, pengalaman. Jadi cara ngambilnya di mana, kalau ini keambil saya kemana, itu benar-benar matang, matang. Kalau itu Albon atau itu Gasly belum tentu bisa kayak gitu. Nah ini pertanyaan saya sudah dijawab. Saya juga bertanya, apakah tepat Perez ini disebut Verstappen adalah teammate yang paling baik, itu menurut Asa ini sudah tepat ya. Jadi wajar kalau dia dapat kursi tahun depan gitu ya. Iya, gitu wajar. Ya, dan Verstappen sendiri kan di akhir juga bilang terima kasih kepada Perez karena dia ikut membantu. Karena ya sekali lagi ini kalau Albon atau Gasly belum tentu kejadian. Tapi mungkin ini kita yang perlu bahas tentang setelah lombanya Mas Jo. Karena kita, tapi sebelum ngomong, Mas Dewo bilang tadi Mick Schumacher dan Latifi jadi DOD kan kayak gitu. Sebenarnya 10 lap terakhir itu saya sempat mikir Mas Dewo. Apa Zak? Kalau Red Bull ini nakal, dalam artian dia mengerahkan segala cara untuk memunculkan safety car dan membantu Verstappen, kan dia punya 2 Alfa Tauri yang dia bisa manfaatkan. Siapa bilang aja Tsunoda suruh parkir di garis trek lurus, kan pasti ada safety car. Dan itu tidak perlu waktu lama untuk membersihkan. Cari tempat yang memastikan terjadinya safety car tapi cepat diminggirkan. Kan bisa aja kayak gitu. Atau Gasly. Tapi kan tidak dilakukan. Atau mungkin belum sempat dilakukan, saya nggak tahu. Nah, gitu. Jadi Red Bull dalam hal ini benar-benar fight, dia tidak menggunakan cara-cara kotor seperti misalnya menyuruh Alfa Tauri menyiasati supaya terjadi safety car. Kan tidak terjadi. Malah Tsunoda finish keempat, finish terbaiknya. Gasly finish kelima. Jadi Alfa Tauri masih fight sama Alpine terus sampai akhir. Tapi kan tidak dilakukan itu. Jadi benar-benar kejadiannya orang lain, dan yang tabrakan mengakibatkan safety car itu malah yang pakai mesin Mercedes kan. Iya, iya. Jadi dalam hal ini adalah Red Bull, apapun dalam hati saya sebelum lomba, Red Bull akan menggunakan taktik itu enggak ya? Dia kan nggak hanya punya Perez, dia punya 2 Alfa Tauri yang startnya bagus di depan. Ya. Kenapa nggak mereka aja suruh tarung? Tiga-tiganya suruh ngerepoti, kan bisa. Ternyata enggak kan. Jadi dalam hal itu Salut tidak sampai memakai cara-cara seperti itu. Jadi itu kita harus respect terhadap Red Bull. Karena ini bukan tim yang disokong loh. Ini miliknya juga gitu kan. Ya. Beda dengan Mercedes dan Williams, beda dengan Mercedes dan McLaren. Jadi ya ironisnya kok malah mesin Mercedes, mobil bermesin Mercedes yang menyebabkan drama itu. Ya. Nah itu Raina. Kemudian yang soal protes Mas Dewo, jadi ini protes yang juga sangat penting. Sekali lagi saya ingin pasang foto safety car ini. Ya. Jadi protesnya itu ada 2 yang dilakukan oleh Mercedes. Yang pertama adalah saat Verstappen
di belakang safety car Goda Lewis. Kita ingat kan? Ya, ya. Bersebelahan terus, bersebelahan Ya, terus ya. itu. Nah, pada satu titik sempat beberapa senti mungkin hidungnya Red Bull ini di depan Mercedes. Dan itu yang diprotes karena sama sekali tidak boleh menyalip. Nah, protes yang kedua itu prosedur safety car. Yang soal kenapa kok hanya 5 mobil yang di overlap boleh lewat, 3 yang lain enggak. Karena itu bisa diinterpretasikan kamu sengaja melakukan ini untuk menolong Verstappen. Jadi ya banyak ada interpretasi. Jadi ada dua protes yang dilakukan. Dan itu ada pasal-pasalnya semua. Kemudian saya mungkin harus bacakan karena kan dalam bahasa Inggris dan pasal bahasa Inggris itu kan bahasa Indonesianya bisa beda. Yang protes yang pertama soal Verstappen ngasih hidung itu dibuang langsung karena walaupun tertulis tidak boleh dilakukan, tapi selama sejarah F1 itu terlalu sering dilakukan sudah. Kasus seperti itu sudah terlalu banyak terjadi. Sehingga sampai bahasanya itu million times happen. Jadi itu bukan sesuatu yang kalau ini dilakukan berarti yang dulu-dulu salah semua, kira-kira kayak gitu. Dan ini bisa menjadi presiden berikutnya juga. Tapi harus diingat juga, dan diingat juga waktu itu dua-duanya saling rem-rem kan, saling gas-rem, jadi saling goda juga kayak gitu. Jadi tidak murni niatan Verstappen untuk nyalip, bisa kayak gitu. Dan catatan utama Stewart adalah Verstappen langsung mundur ke belakang Hamilton dan saat melewati garis start, tanda dimulainya lomba lagi setelah safety car masuk, dia di belakang Hamilton. Jadi tidak bersebelahan. Jadi saat lomba resmi dimulai, dia masih di belakangnya. Itu catatan, jadi itu langsung dibuang. Nah, yang kedua ini yang lebih rumit karena kan pasal-pasalnya lebih repot. Jadi misalnya sporting, jadi di F1 itu ada 2 buku regulasi, yang satu adalah technical regulation yang menata bagaimana mobil dibuat dan diawasi, yang kedua adalah sporting regulation, yaitu aturan tentang perilaku di lintasan. Nah, kalau Anda buka FIA.com bisa di-download, semua bisa mendownload buku aturan itu, kira-kira 40 halaman lah. Saya tiap tahun biasanya download untuk belajar apa yang baru. Nah, Mercedes mengklaim ada artikel 48.12 yang salah satu bunyinya adalah any cars that have been lapped by the leader will be required to pass the cars on the lead lap and the safety car. Jadi bahasanya any cars, mobil mana saja atau mobil-mobil yang sudah di overlap itu boleh mengambil lagi kalau dianukan. Nah, itu balasannya Red Bull dan balasannya pengawas lomba adalah any car bukan berarti all car. Ini bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia agak sulit. Jadi mobil-mobil bukan berarti semua mobil. Jadi dalam hal ini bahasanya pasal karet, jadi masih bisa ditarik ulur. Sehingga yang ditegaskan oleh Michael Masi adalah dan pengawas lomba adalah semua tim sudah sepakat bahwa sebisa mungkin lomba itu tidak diakhiri dengan bendera kuning, dengan safety car. Sebisa mungkin lomba itu berakhir dengan green racing, dengan green light ya, dengan lomba. Itu political will yang diinginkan oleh semua tim. Setiap tahun, setiap meeting selalu ditegaskan itu. Sebisa mungkin racing, karena itu yang baik untuk penonton, itu yang baik untuk TV, itu yang baik untuk semua. Sehingga niatan itu yang ditegaskan juga. Jadi yang dilakukan pengawas lomba pada lap-lap terakhir adalah mengupayakan semaksimal mungkin supaya tetap ada balapan di akhir. Bahwa itu menguntungkan Red Bull itu urusan lain. Itu urusan lain. Itu kita udah ngomong ranah bahasa hukum, bahasa pengajaran. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi bahwa hanya 5 mobil yang boleh menyalip Lewis Hamilton dan safety car itu sudah dianggap cukup karena hanya 5 mobil itu yang mengganggu persaingan di depan. Jadi tidak mengganggu persaingan di depan. Jadi itu jawabannya seperti itu. Kemudian ditegaskan lagi, dan ini yang bikin cegek, kalau orang Jawa bilang bikin kagok Mercedes adalah mutung ini. Mutung ya. Setelah artikel 48.12 itu, pengawas lomba sudah menerapkan artikel 48.13 adalah begitu
ada tulisan safety car in this lap, berarti kan mobil safety car ya pasti masuk di situ. Jadi setelah itu ya sudah lepas gitu, enggak. Jadi karena langkah keduanya sudah diambil, maka langkah sebelumnya sudah dianggap tidak berlaku. Jadi tidak boleh membahas kenapa hanya 5 mobil dari 8 yang boleh menyalip safety car. Itu sudah lagi dibahas karena sudah ada artikel berikutnya sudah, yaitu safety car sudah masuk. Jadi kalau gol ya sudah bang, udah nggak boleh diprotes. Gitu sudah telanjur. Jadi nggak bisa diprotes lagi. Jadi ya bunyinya seperti itu. Nah ini apa? Ya ini boleh protes, tapi pada akhirnya tetap tidak bisa mengubah hasil karena alasan-alasan tadi. Dan malah Mercedes kehilangan deposit protesnya kan. Kalau nggak salah $100.000, atau masih sama atau tidak. 100.000 berarti kan 1,5 miliar untuk protes. Untuk protes ya? Iya, jadi kan setengah jam setelah lomba harus mengajukan protes dan itu sudah dilakukan dan bayar 1,5 ya kira-kira €100.000 atau 100.000 pound sterling lah, ini 1,5 sampai 2 miliar. Kalau nggak salah, saya lupa dulu kalau nggak salah segitu, nggak tahu sekarang berapa. Jadi mungkin ada yang tahu di komen, tapi yang jelas protes tadi malam udah hilang miliaran. Ini jadi menariknya Formula One ini kan tidak punya supporter ultra atau kemudian juga tidak kenal ormas sehingga komunitas ini sudah tidak bisa digoyang-goyang. Malah mungkin lebih bahaya lagi kalau tadi malam keputusannya dibalik, ada banyak orangnya di sana. Nah, Om Bobby Arifin katanya Om Bobby cerita katanya setiap kali Lewis atau apa itu dibu sama yang orangnya itu katanya. Wah ini sudah ranah fanatis ini kan. Ya bagaimana sejarah negara itu. Ya, ini saya mau minta pendapat saya. Apakah juri sudah dianggap cukup selama ini Formula One atau butuh VAR? Apa ya, VAR ya? Kalau di bola ini bedanya lagi Mas Yo. F1 ini sudah ada VAR-nya. Oh, lebih dulu kan? VAR ya? Ya loh, dia paling lengkap VAR ya, kamera di mana-mana, kamera di setiap mobil, radio di setiap mobil ada rekamannya, kemudian melewati garis saja yang track limit aja itu ada kamera statisnya di situ. Jadi protes disiarkan. Protes disiarkan, komunikasi dengan wasit disiarkan, kurang lengkap apa lagi. Jadi membuat keputusan yang bisa menguntungkan satu dua lain itu ya terbuka publik gitu, bukan sesuatu yang dirahasiakan. Jadi nah, ini bedanya lagi ya, jangan disamakan dengan sepak bola yang kita nggak tahu apa yang di kepala wasit dan percakapan sebelum dan sesudah. Tapi di sini semua kita tahu dan Anda tahu, saya tahu, semua yang nonton tahu. Bahkan sempat Toto Wolff kan ingat ngomel masih ini tidak benar gitu, terus masih bilang kita pengen motor racing gitu kan ya, ini motor racing gitu, terus jadi ya ini motor racing, ini balapan. ini pentingnya juri yang mengerti ruhnya balapan ya ini saya supaya ruhnya tidak hilang ya, karena kalau balapan sudah hilang kan selesai kalau hanya banyak drama. Iya. Iya. Itu saya. Jadi ya dia membiarkan lomba berakhir di lintasan karena kalau berakhir di safety car kan di tangan dia juga gitu. Nah, jadi ya dia memilih tetap di tanganku tapi tetap ada balapan mungkin. Tapi yang jelas ini belum final ya Mas ya. Perlu ditegaskan bahwa Mercedes sudah mengajukan niatan banding dan dia punya 96 jam untuk melakukan banding itu. Jadi kalau dia benar-benar melakukan banding itu ya mungkin kita harus menunggu 1 bulan lagi sampai sidang di FIA-nya dijalankan untuk keputusan akhir dan lain-lain. Nah ini yang ya kita semua sudah terlalu lelah dengan 22 lomba ini, nggak tahu apakah balapan di ruang sidang ini akan berlanjut. Nah, tapi saya kira political will-nya F1 saya kira ingin ini sudah selesai bahwa Verstappen juara dunia, tanda kutip ini juara dunia yang diharapkan mungkin karena membawa generasi baru kan Mas Jo. Membawa generasi baru, Hamilton ya sangat menyakitkan, tapi harus ingat Hamilton pernah melakukan hal yang sama dengan Massa untuk meraih gelar juara dunia pertamanya juga. Michael Schumacher pernah lebih kasar lagi seperti itu pada tahun 94. Senna dan Prost pernah sangat kasar ya kan, saling tabrak dan lain-lain. Ini kan tidak sampai seperti itu. Ya gimana ya, tapi saya yakin semua yang nonton tadi malam lap terakhir itu detak jantungnya langsung duduk gitu.
bukan bukan hanya pendukung ya. Saya yang excited, yang sudah puluhan tahun mengikuti F1 aja jadi excited lagi dengan satu lap itu. Benar-benar musim sepanjang ini ditentukan oleh satu lap. Luar biasa. Jadi baru kali ini saya nonton Formula One, saya sambil ngedit foto karena kalah udah monoton nih, nggak jadi seru nih, gitu. Ya, ini tensi kita turunkan. Jujur kalau kita bahasa, kita aja yang nonton ikut capek gitu kan, ya jujur aja, Lewis Hamilton juga saya salut dengan kondisi yang usia, kemudian dengan mohon maaf Mas, ini kita harusnya teman-teman mohon memahami, kita melakukan ini tadi malam baru selesai, dini hari baru keputusan, jadi mungkin setelah ini ditayangkan mungkin ada fakta-fakta baru atau ada interview baru, ada hal baru yang terungkap. Jadi apa yang kita bicarakan ini adalah based on terakhir yang kita dapat saat syuting ini. Mungkin insya Allah minggu depan kita bisa rangkum lebih baik lagi Mas Dewa ya, kayak gitu mungkin untuk sebagai penutupan musim. Nah ini ya silakan Mas, mohon maaf tadi ingin menegaskan aja bahwa jangan-jangan nontonnya ini hari Selasa atau hari Rabu, dia enggak. Ini kan di taping hari Senin. Senin setelah lomba kayak gitu ya. Ya ini bedanya kalau kita memang kalau zaman sosmed ini yang ada langsung ada semaksimal mungkin kita cerna, kita keluarkan. Tapi kalau koran kan masih ada waktu, kadang-kadang berapa jam bisa di. Nah, mungkin itu teman-teman. Jadi nanti kalau ada update lagi, Asa pasti akan update. Yang jelas kita buka aja. Kita bikinnya pagi ini. Jadi nanti kalau jam 4, jam 1, 2 ada lagi ya. Mohon maaf nih karena Asa saat ini sedang di Jakarta harus menghadap Pak Menteri Sopo, kamu hari ini menghadap? Ya ada lah. Tapi yang jelas sebagai informasi Mas ya, tadi malam saya sampai mengikuti sampai kira-kira setengah 1, jam 1, kemudian saya tidur sebentar, saya bangun jam setengah 4, saya jam 4 ke bandara, saya landing Jakarta jam setengah 8, saya ke apartemen dulu ini untuk taping podcast ini, kemudian dari sini saya langsung ada meeting lagi sebelum tengah hari, semua harus saya lakukan, jadi mohon memaklumi teman-teman semua. Oke. Nah ini sebagai penutup kita cooling down dulu. Jadi sekali lagi selamat untuk Max, selamat juga untuk Hamilton karena dua-duanya adalah juara menurut saya dan gaya berbeda karena tadi saya sampaikan ke Asa, Lewis Hamilton ini juga sudah usia, gaya hidupnya juga jauh berbeda dengan udah selebriti, tapi di belakang kemudi dia adalah Hamilton yang dulu-dulu seperti yang dulu-dulu. Jadi tetap fokus ini yang menurut saya gila juga gitu. Sementara Max ini dengan gaya yang menurut saya cuma selalu fokus dengan gaya hidup yang sederhana dan sebagainya. Kalau kita lihat di foto itu kan selalu sendirian pakai backpack ya kan, aneh-aneh gitu kan. Nah, saya untuk calling down aja kita ngobrol di tim lain sedikit aja, mungkin sekitar 3 menitan ini. Tambahin Mas Dewa bahwa respect terhadap Hamilton apapun akan meningkat setelah lomba ini. Karena ada teman saya yang WA Hamilton jantan setelah lomba. Mercedes tidak katanya, tapi dia tetap nyolot kayak gitu. Jadi ya ini masih hari H+1 setelah event, jadi semua emosi kita masih campur aduk. Apakah ini perfect banget? Ya tidak. Apakah the right man, orang yang tepat menjadi juara dunia? Mungkin ya. Tapi dua-duanya pun adalah dua-dua orang yang tepat. Jadi tapi yang terjadi seperti ini. Nanti saya potong. Tadi teman Asa yang ngomong Hamilton jantan tadi cowok atau cewek? Cowok. Wah bahaya itu. Yes. Ya udahlah, nggak bisa kita bahas itu, kita salah-salah. Tim lain yang perlu kita cermati anggap aja semalam aja lah. Nanti kalau untuk setahun lebih baik kita nanti ada review sendiri. Semalam di mana yang menurut Asa memang perlu dilihat potensinya. Saya ingin nyebut dua ya Mas Dewa ya. Yang satu pasti kita harus ngomong Kimi Raikkonen, balapan terakhirnya, dan dia keluar seperti dia selama ini di F1, nggak peduli. Itu ya sudah. Saya nggak mau ngomong banyak, mungkin nanti insya Allah kalau kita ada kesempatan kita akan bahas khusus Kimi Raikkonen Mas Dewa ya. Karena Mas Dewa punya cerita dengan Kimi, saya punya cerita dengan Kimi. Kimi Raikkonen adalah orang pembalap pertama yang saya wawancara one on one selama meliput F1 di tahun pertamanya bersama Sauber waktu itu. Jadi saya waktu itu lumayan akrab dengan manajernya dia waktu itu, Steve Robertson, dan saya praktis selama 1 weekend itu ikut Kimi terus di Sauber, dan dia pembalap pertama yang saya wawancara one on one, meskipun saya harus cerita wawancara dengan Kimi itu susah.
Itu nanti kita akan bahas di episode khusus Kimi, karena apapun kita harus punya tribut untuk Kimi Raikkonen. Tapi nanti kita bahas di episode yang berikutnya. Yang satu lagi adalah saya respect luar biasa pada yang satu ini, Carlos Sainz, Mas Iwo. Pembalap Spanyol yang tahun lalu di McLaren, sekarang di Ferrari, tahun pertamanya di Ferrari, tenggelam oleh segala kehebohan Verstappen dan Hamilton, dia kemarin finish ketiga, dan itu berarti Mas Dewo, dia finish di peringkat 5 klasemen pembalap, di atas Lando Norris, di atas Charles Leclerc. Jadi ini diam-diam menghanyutkan ini pembalap, tidak pernah dianggap sebagai calon superstar terbesar, tapi lihat dia contoh konsistensi, contoh kematangan, contoh luar biasa. Saya sebenarnya suka dia sejak di Renault ya, dan saat di McLaren pun, yang saat dia kehilangan juara di Monza itu saya ikut sedih banget waktu itu. Tapi ini pembalap yang saya mengutip dia waktu dia juara 2 di Monza kalah sama Gasly 2 tahun yang lalu ya. So near yet so far. Sudah begitu dekat tapi terus jauh. Jadi dia ini kayaknya akan jadi, ya dia pasti punya potensi jadi juara dunia. Tinggal sekarang Ferrari bisa membawa enggak. Buktinya dia bisa, orang menghargai Leclerc lebih tinggi dari dia. Dulu orang menghargai Verstappen lebih tinggi dari dia sehingga dia terpaksa memilih keluar dari programnya Red Bull. Terus ketika dia di McLaren tahun lalu tenggelam oleh kehebohannya Lando Norris. Tapi dia sebenarnya kan sangat konsisten luar biasa. Dan tahun ini, tahun pertamanya bersama Ferrari, dia bisa finish di atasnya Leclerc, 4 kali naik podium. Jadi Carlos Sainz menurut saya contoh konsistensi, ketenangan, dan ya ini jangan diremehkan. Kita selama ini ngomong pembalap masa depan itu Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, ya kan. Ini ada satu lagi, ini yang hampir terlupakan. Jadi ya, selamat kepada Carlos Sainz, karena respect banget. Ini tidak banyak cincong, tidak banyak macam-macam, tapi tarungnya bagus, clean, dan dia finish kelima di belakang duo Mercedes dan duo Red Bull. Best of the rest. Siapa yang nyangka best of the rest-nya Sainz? Iya kan? 2/3 musim kita kira Lando, kemudian kita pikir Leclerc. Ternyata tadi malam Sainz yang muncul sebagai pembalap terbaik di belakang 2 tim teratas. Ya ini yang saya salut kepada dia. Ya, saya termasuk jadi lebih ngefans kepada Sainz sekarang. Ya. Kalau Mas Dewa tadi malam apa yang jujur kalau saya sudah gak ngikutin yang di belakang saya tahu memang dia di startnya bagus sekali, bisa melemparkan Norris keluar dan sebagainya, memang luar biasa. Tapi jujur kalau semalam itu saya tuh penasaran saja, ini mukjizatnya itu ada di mana sih gitu. Ini harus diingat Mas Dewa, Red Bull Horner hanya berapa? Kurang 10 lap atau kurang 15 lap, dia sudah bilang ini kita butuh miracle. Kita sudah butuh keajaiban. Ya, kalau saya pribadi udah yakin ini Lewis Hamilton ini maaf yang untuk penggemarnya. Ini saatnya dia ngambil ruginya. Kenapa? Dia untung terus. Balapan sebelumnya untung. Ya, asal di dunia olahraga, IO, saya juga di IO kan tahu persis kalau ini bagus, jeblok. Pasti ada jebloknya. Pasti ada jebloknya, ya. Nah, ya kan olahraga ini jeblok. Saya tuh jujur saya selalu ngomong Djokovic ini sampai nangis di US Open. US Open tuh kelasnya dibanding Perancis itu ada kan Roland Garros segala macam ya. Roland Garros dan sebagainya. Ini kan kelasnya di bawah ya US Open, tapi nangis. Kenapa? Dia pitch-nya udah bagus ya. Kalah dengan orang yang sama. Nah, semalam saya juga pikir ini di mana mujizatnya. Saya udah sempat bilang sorry saya tebakanmu salah, tapi kok ada safety car dan ganti shock, gila ini. Tapi ya tadi Asa bilang ternyata dia bisa mendahului berapa mobil suruh mendahului Lewis Hamilton sehingga dia bisa nempel. Ya teman saya juga ada yang biasa, kamu memang dukun katanya kayak gitu. Jadi makanya kan benar. Asa terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Dewo. Ternyata keputusan kita bikin podcast musim ini ternyata kan memang seru dari awal sampai akhir. Ya. Dan nanti kita akan ada episode khusus lah bahas kejuaraan dunia ini ya, karena kan kalau kita ngomong wasit hanya di lomba terakhir ini, kita harus ingat sejak Bahrain sudah ada kontroversinya. Di saat sejak lomba pertama di Bahrain itu, saat Verstappen mencoba nyalip Hamilton itu kan itu sudah ada kontroversinya, dan itu siapa yang diuntungkan. Jadi kita nggak bisa merangkum hanya di lomba terakhir ini, karena
22 lomba terpanjang dalam sejarah F1 dan bumbunya banyak banget. Mana diuntungkan, mana tidak, kita nggak boleh hanya merangkum dari satu lomba ini saja, tapi ya kita mungkin apesnya Hamilton diambil terakhir. Gitu, yang di olahraga ini benar kata Mas Jawa, saya bilang kalau kalah di awal musim nggak apa-apa, mending apesnya kita ambil di awal, bagus di akhir. Malah yang khawatir kalau terlalu bagus di awal musim nanti jangan-jangan apesnya di akhir. Nah itu roda hidup yang harus kita pikirkan kayak gitu. Ya, jadi jangan belajar dari Brown GP ya, bagus. Setelah itu hanya bertahan dengan doa dan ternyata dia masuk sejarah dunia. Oke, ini apapun saya tetap akan menagih Asa untuk ngomongin dampak marketing dari balapan ini dengan kemenangan Verstappen. Saya suka sekali karena waktu tadi malam nonton TV kan juga ada pembalap Indonesia yang muda itu, cewek itu tanyain gimana Andra namanya kalau nggak salah, punya anak muda yang sekarang suka Formula One, dan jujur aja sekarang ini tahun 2022 adalah pestanya Brondong di Formula One. Kita pengen tahu apa dampaknya untuk anak muda, karena dulu itu ini olahraga yang senang adalah orang tua. Ini kayak Lakers yang suka orang tua, tapi kalau MotoGP sangat melebar kemana-mana itu. Formula One tahun ini kalau Asa setuju sudah memberikan luar biasa dampaknya kepada seluruh generasi gitu kan, saya. Gampangnya begini Mas Yo. Oke. Gampangnya gini, sehebat apapun Netflix Drive to Survive nanti menggambarkan musim ini, aslinya lebih seru daripada itu. Itu aja. Jadi kita akan bahas Mas Yo ya nanti berikutnya. Kita insya Allah lebih detail nanti tentang segala macamnya, dan tolong nanti bantu diupdate di komen-komen juga kalau ada yang terbaru setelah podcast ini dibuat. Wah, ini terima kasih ya saya. Thank you Mas Dewa. Ini musim yang top. Minimal episode pertama kita yang bilang Red Bull juara dunia, McLaren menang, terwujud di hari Minggu kemarin. Jadi minimal reputasi saya setengah dukun masih terjaga. Gitu. Iya, saya coba kulik-kulik, saya lihat ada 20.000 yang nonton. Saya pikir ya untuk Formula One sudah luar biasa, 20.000 yang nonton. Coba ini MotoGP, waduh tambah. Ya, lebih banyak lagi. Apapun, Asa terima kasih. Kita tutup tahun ini bukan kita tutup beneran ya, dalam arti semalam ini memang benar-benar lap terakhir menutupnya, ini luar biasa untuk balapan kali ini. Teman-teman semua yang aktif, yang selalu mengomentari Asa, yang DM, apa yang tanya Asa ini pakai sosmed atau tidak, nanti saya bocori nama istrinya, kalau mau pesan pakai istrinya aja. Terus DM-nya ke saya, sebenarnya saya ini hanya casual, jadi bingung ya. Teman-teman nanti jangan lupa ya, kalau mau minta pertanyaan atau apa, langsung di komen di situ aja, biar teman-teman admin yang akan merangkum untuk Asa. Oke? Terima kasih Mas Jo. Ya, Asa terima kasih kebersamaannya ya untuk balapan tahun ini. Teman-teman semuanya terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa kalau ada yang mau mengkritisi silahkan. Kita senang sekali karena kita juga bisa tambah ilmu. Ya, sukses untuk Asa di Jakarta. Terima kasih, sehat semua untuk teman-teman. Salam sehat, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, makasih. Terima kasih.